melalui pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, kita Semoga sehat selalu. Ya, pelajaran kali ini Saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 7 dan kelas Salam. Kalian pasti sudah kenal dengan Bapak. Sekalian apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat ya. Dan siap nih untuk belajar matematika lagi di awal kelas 9 ini. Oke, nah di awal kelas 9 ini kita akan belajar materi yang namanya perpangkatan dan bentuk akar. Kira-kira seperti apa tuh materinya? Yuk saksikan videonya ya. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan dulu nih tujuan pembelajaran kita di bab kali ini, yaitu yang pertama, memahami maksud dari perpangkatan. Apa sih perpangkatan itu? Nah, yang kedua, menyatakan perkalian berulang ke dalam bentuk perpangkatan. Yang ketiga, menyatakan perpangkatan ke dalam perkalian berulang. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan konsep dasar perpangkatan. Oke? Kita mulai ya, masuk ke materinya. Let's go! Nah, apa sih yang dimaksud dengan perpangkatan itu? Nah, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Nah, bentuk umumnya seperti ini nih kira-kira. A pangkat N sama dengan ini A. Namanya bilangan pokok atau basis. Nah, yang N ini adalah namanya pangkat atau eksponen. Nah, berarti A pangkat N itu perkalian berulang A. A dikali A, dikali A, dikali A, sebanyak N kali. Oke. Nah, contohnya seperti ini nih. 3 pangkat 5 itu artinya, nah kalau 3 itu kan bilangan pokok nih. Sedangkan 5-nya itu pangkat atau eksponen. 3 pangkat 5 artinya 3 dikali 3 sebanyak 5 kali. Nah, paham nih ya, di SD kalian juga sudah belajar bilangan berpangkat seperti ini nih. Tapi pangkatnya nggak terlalu banyak. Nah, jadi 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Sama dengan 243, seperti itu kira-kira. Nah, 3 itu namanya bilangan pokok atau basis, sedangkan yang 5 itu namanya pangkat atau eksponennya. Nah, selanjutnya, mengubah bentuk pangkat menjadi perkalian berulang. Nyatakan bentuk pangkat berikut ke perkalian berulang. Yang pertama, 5 pangkat 4. Sama dengan berapa? Yang kedua, dalam kurung nih, negatif 2 pangkat 4. Yang ketiga, negatif 2 pangkat 4. Bedanya, yang kedua dan yang ketiga, yang kedua pakai tanda kurung, yang ketiga tidak pakai tanda kurung. Nah, nyatakan nih 5 di pangkat 4 sama dengan artinya 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 kali, karena pangkatnya ada 4. Maka hasilnya sama dengan 625. Seperti itu ya. Nah, negatif 2 di pangkat 4 artinya yang ada di dalam kurung semua dikali bilangannya sama sebanyak 4 kali. Artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Oke, jadi yang ada di dalam kurung ini dikali sebanyak 4 kali. Negatif 2 dikali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Sama dengan hasilnya 16. Negatif 2 kali negatif 2 itu kan 4. 4 kali negatif 2 itu negatif 8. Negatif 8 kali negatif 2 sama dengan 16. Ingat ya, perkalian negatif dengan negatif menghasilkan bilangan positif. Kalau positif,
dikali dengan negatif, hasilnya negatif. Nah, sekarang yang ini nih, bedanya apa dengan yang kedua? Negatif 2 pangkat 4. Yang dipangkatkan hanya bilangan 2-nya, berarti negatifnya tidak usah. Nah, negatifnya kita pisahkan nih. Berarti yang dipangkatkan 4 hanya bilangan 2-nya aja. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan, nah negatifnya kan nggak dipangkatkan 4, karena dia tidak menyeluruh semua negatif 2-nya yang dipangkat 4. Tapi yang dipangkatkan 4 hanya 2-nya saja, sedangkan negatifnya tidak usah. Jadi negatif, ini kan negatifnya sudah tidak usah dipangkatkan ya. 2 pangkat 4 tadi sama seperti ini, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Berarti hasilnya negatif 16. Nah, selanjutnya mengubah perkalian berulang menjadi bilangan pangkat. Nyatakan bentuk perkalian berulang berikut ke dalam pangkat. Yang pertama, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 4 kali, artinya sama dengan negatif 2 pangkat 4. Negatif 2 pangkat 4 itu hasilnya sama dengan 16. Yang kedua, P kali P kali P sebanyak 5 kali P-nya, berarti P pangkat 5. Yang ketiga, negatif 2 per 5 kali negatif 2 per 5 kali negatif 2 per 5 sebanyak 4 kali, artinya negatif 2 per 5 dipangkatkan 4. Nah, artinya semua yang ada di dalam kurung ini dipangkatkan 4. Berarti hasil yang sama dengan 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5, 25 kali 5, 125, dikali 5 lagi, 625. Oke, jadi nanti seperti ini. Kalau bilangan negatif dipangkatkannya bilangan genap, misalkan negatif 2 dipangkatkan 2, itu pasti hasilnya nanti bilangan positif. Sedangkan bilangan negatif kalau dipangkatkan bilangan ganjil, misalkan 3 dipangkatkan 3 atau dipangkatkan 5, nanti dia hasilnya negatif. Nah, yang keempat, negatif setengah di 1/2 dikali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sama aja kita bisa tulis negatif 1/2, kan negatifnya di luar ya, tidak ikut, dipangkatkan 4. 1 dipangkatkan 4 sama dengan 1, sedangkan 2 dipangkatkan 4 sama dengan 16. Jadi negatif 1/16. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang masalah terkait konsep pangkat. Nyatakan bilangan berikut ke dalam perpangkatan basis 3. Nah, 243 itu sama dengan berapa ya kalau kita ubah ke dalam bilangan perpangkatan berbasis 3. Artinya kan 3 kali berapa, 3 kali 3 kali 3 sampai 3 kali berapa yang hasilnya 243. Nah, itu sama dengan 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Artinya 3 pangkat 5. Jadi 243 itu sama aja dengan 3 pangkat 5. 3 kali 3 itu 9, kali 3 27, kali 3 81, kali 3 lagi 243, seperti itu ya. Nah, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan berbasis 10. Nah, ini ada angka 1 juta. Sama dengan kalau kita ubah ke dalam bilangan perpangkatan berbasis 10, artinya 10 kali 10 kali 10 sebanyak berapa kali? Nah, ini kalau 1 juta kan nolnya ada 6 kali, berarti 10-nya ada juga sebanyak 6. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 6 kali, artinya 10 pangkat 6. Oke, kalian paham seperti ini ya, sampai sini ya. Lanjut, masalah terkait konsep pangkat. Nah, contoh soalnya cerita seperti ini. Dalam sebuah penelitian diketahui sebuah amuba membelah diri sebanyak 2 kali setiap 15 menit. Berapa jumlah amuba selama 2 jam jika pada awal pengamatan terdapat 4 buah amuba? Nah, seperti yang kalian tahu nih di pelajaran IPA, amuba itu kan berkembang biak dengan cara membelah diri ya. Biasanya membelah diri satu amuba jadi 2. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti ini kira-kira nih. Banyak amuba mula-mula kan 4. 4 membelah diri jadi 2, jadi 8 nantinya. 8 membelah diri lagi menjadi 2, jadi 16. 16 membelah diri menjadi 2, jadi 32, dan seterusnya. Jadi, kalau hitung-hitungannya seperti ini. 4, kita kali 2. Ini membelah yang pertama.
terus kali 2 lagi, membelah yang kedua, kali 2 lagi, kali 2 lagi. Nah, kita sampai stop di sini dulu. Karena kenapa? Ini 1 jam pertama nih ya, 1 jam pertama kan dia membelah setiap 15 menit. 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Jadi 1 jam itu membelah sebanyak 4 kali karena setiap 15 menit ya. Jadi 1 jam itu 15 menitnya ada 4 kali. 15 menit tambah 15 menit itu kan 30 menit. 30 menit tambah 30 menit sama dengan sejam. Berarti dalam sejam aja dia sudah membelah sebanyak 2 pangkat 4. Karena 2-nya ada 4 kali. Karena kan dia membelah sebanyak 4 kali kalau udah 1 jam. Karena 15 menitnya ada 4 kali. Nah, gimana kalau 2 jam? Kan pertanyaannya berapa jumlah amoeba selama 2 jam? Sama dengan, nah 2 jam itu, kalau 1 jam itu 15 menitnya ada 8, ada 4, maaf. Kalau 1 jam 15 menitnya ada 4, kalau 2 jam berarti 15 menitnya ada sebanyak 8 kali dong. Ya, berarti maka jumlah amoeba selama 2 jam sama dengan kan jumlah awalnya 4. Dikali, karena dia membelah dirinya sebanyak 2 kali menjadi 2, kali 2, nah 2-nya pangkat berapa? Tadi 2 jam itu kan 15 menitnya ada berapa kali? Ada 8, berarti 4 kali 2 pangkat 8. Karena dia membelah sebanyak 15 menit. Setiap 15 menit sekali. Jadi hasilnya nanti 4 kali 2 pangkat 8. Sampai sini aja, kalau misalkan nggak ditanyakan hasil akhirnya berarti sampai sini cukup. 4 kali 2 pangkat 8. Kalau mau dihasilkan berarti 2 pangkat 8-nya berapa? Hasilnya lalu dikali 4. Oke, seperti itu ya. Nah, cukup sekian pembahasan di awal video kali ini tentang materi perpangkatan dan bentuk akar. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.